strategimu itu wis keliru. Jadi gini loh, sampean kan wis kepingin break ya. Iya. Kepingin break itu sudah nggak usah peduli. Surat ditandatangani dan tidak ditandatangani kirim ke imigrasi. Wis, tanggal sampean keluar, wis. Dia nggak setuju, sampean wis kirim nang imigrasi nanti itu ngirim surat ke majikan. Nah, kirim surat ke majikan setelah 2 minggu diterima imigrasi, 2 minggu berikutnya kan ya apa jenenge dia kirim surat ke majikan pasti mencak nggak usah ngurus, tutup telinga, DM bantingnya apapun semuanya, apa membahayakan sampean telepon polisi. Terus tanggal yang sampean tulis di imigrasi itu misalnya tanggal berapa, tanggal 30 ya, tinggal tanggal 30 sampean metu. Soalnya surat sampean wis nyampe imigrasi. Wis gak diseneni sampean imigrasi. Majikan rungokno aku ngomong sik dobol iki. Iya. Ya, sampean iki ket wingi njaluk tulang tulung dikandani ping swidak jaran gak paham. Wis gak apa-apa teman-teman, di konten kalian boleh menghujat saya, boleh ngamuk saya. Tapi ini ada sesuatu yang ruwet yang harus saya bongkar di otaknya mbaknya ini. Ya, sampean udah kirim. Ya, sampean kalau sudah kirim dan sampean yakin bahwa itu sudah benar-benar nyampe di imigrasi, itu tinggal nunggu hari aja. Hari hanya nggak boleh keluar, telepon polisi. Sampean tinggal copy aja surat sampean yang ke imigrasi tadi, tunjukkan juga ke polisi bahwa hari ini aku udah menyampaikan ke imigrasi bahwa hari ini aku keluar dan hari ini aku harus keluar benar dari majikan. Terlepas dia setuju atau tidak itu urusannya majikan. Majikan mau kasih rekod buruk itu urusannya majikan, bukan urusan sampean. Sampean sudah nggak betah, sampean sudah melakukan prosedur yang aturan Hongkong berlaku. Gak usah dipikirkan efeknya blacklist opung, semuanya itu hanya mengancam. Karena sampean itu gampang diancam, gampang ditakut-takuti. Sampean nggak punya prinsip, wedi, bingung. Ya kan? Itu sampean. Oh double. Oke teman-teman semuanya, POD aja. Wis kayak gini nih sebenarnya. Palaku pecah aslinya ya. Nek ngurusi wong wangel totonane wis dikandani bolak-balik dan wis tuwek karena posisinya adalah dia dimajikan, terus ketakutan, terus gak ngerti corone. Saya nggak nyalain ya. Kalian mau hujat saya silahkan, ya kan? Monggo, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa cara. Ya, ketika nggak bisa berbicara dengan baik-baik, kita harus berbicara keras supaya dia mendengar, ya kan? Ya, jadi kadang-kadang membangunkan seseorang itu nggak cuman hanya ngomong lembut, tapi menampar juga itu harus kadang-kadang ada. Dan ketika kita menampar, konsekuensinya adalah rasa sakit. Kalau dia bisa terima rasa sakit itu dan dia sadar, itu jauh lebih baik. Tapi kalau dia merasa ditampar itu sakit dan menyalahkan yang nampar, ya nggak apa-apa. Berarti memang otaknya lagi hang. Kalau lagi hang apa boleh baut, ya. Nah pedot ya melbungune Pak Purnomo, genge Pak Purnomo. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.